Nona, kekuatan yang ilahi di tempat perlindungan spiritual ini. Paling menjure. Semoga yang ilahi melindungiku. Kuharap tentang kejadian di gua itu. Dia tidak mengenaliku. Jadi, Tuan, saat bersentuhan dengan pria, Tuan merasa jijik dan ingin membunuhnya, tapi saat bersentuhan dengan wanita, tidak ada reaksi apa-apa. Ini, Ketidakmampuan untuk berfungsi. Limas dan tak bernega. Dengan kata lain, impotensi. katanya, dukun di tempat perlindungan spiritual ini bisa menyembuhkan apa saja. Kalau urusan ini tidak ada solusinya, dia tidak perlu ada lagi. Seperti yang Tuan sendiri katakan. Dulu tidak seperti ini, baru-baru ini saja jadi begini. Tuan, Ini berkaitan dengan sakit hati Tuan. belakangan ini, apakah ada kejadian yang tidak biasa? Anak panahnya beracun. Aku kepanasan banget. Peng. Tubuhmu terasa sejuk. Berhenti. Bung, tolong aku akan cepat pulih. Jangan gunakan energi dalammu sekarang, atau racunnya akan menyebar. Jangan tekat. Aku akan lembut, tidak akan sakit. Dari mana asalnya pria ini? Sampai tak tahu malu begini? Peng, kau penuh kejutan. Karena impotensimu disebabkan oleh seorang pria. Tuan hanya perlu menyelesaikan ikatan terkutuk ini untuk kembali ke keadaan normal. Firasat yang sangat buruk. Selesaikan ikatan terkutuk itu. Geledah seluruh perguruan sastra. Cari pria itu. Bunuh dia. Bake Tuanku. Nona, hari ini adalah hari pertamamu di Akademi Kekaisaran. Sebagai juara ujian, jangan sampai terlambat. Air. Ini, Nona.
Ayahanda sudah meninggal terlalu cepat, dan Nyonya Lestari sedang hamil dan miskin. Untuk menjaga kehormatan keluarga Santoso, Camille terpaksa menyerumu. menyamar sebagai pria sejak hari pertamamu untuk belajar dan mengikuti ujian kekaisaran. Sekarang usiamu sudah mendekati usia menikah. Kita tidak bisa terus menunda tanpa menimbulkan kecurigaan. Mengapa tidak menikahi seorang gadis yang cocok untuk membungkam mulut mereka? Kalau tidak, soal putri, Tuan Julian, Tuan tidak mau membentuk ikatan pernikahan dengan saya. Kalau Tuan bahkan tidak mau minum segelas ini, saya akan sangat sedih. Saya kurang kuat minum alkohol, tapi saya akan minum segelas ini. Sebagai tanda terima kasih, Yang Mulia. Putri memasukkan obat ke dalam anggur. Bagaimana bisa saya begitu ceroboh? Tuan Ageng. Saya tidak dengannya. Kalau dia tahu, kalau saya sebenarnya perempuan, bukan rahasia saya akan terbongkar? Tidak, ramalannya semua pertanda buruk. Artinya, takdir menyuruhku untuk tidak keluar. Saya akan mengambil cuti beberapa hari. Saya tidak akan ke akademi untuk sementara. tapi hari ini adalah hari pertamamu. Nyawaku lebih penting. Tunggu beberapa hari lagi. Setelah ini reda. Katakan saja saya terkena ruam menular. Baiklah, Tuan Julian. Ada APA? Akademi Kekaisaran mengirim utusan. Katanya ada urusan mendesak yang harus dibahas. Dan mereka membutuhkan Tuan untuk melapor segera. Tapi apa tujuan semua ini? Dan tak seorang pun pernah menjelaskan apapun kepada kami. Semua pria terhormat berkumpul di sini. Untuk alasan apa? Aku tidak mengenal beberapa wajah. Pendatang baru? Ya, saya Julian Santoso, seorang juru tulis. Sekretaris Agung mengumumkan pagi ini bahwa dia ingin bertemu dengan semua anggota Akademi Kekaisaran. Itulah sebabnya kami semua ada di sini. Sekretaris Agung. Apakah Sekretaris Agung akan datang? Ya, Oh tidak, kuharap dia tidak mengenaliku. Sekilas pandang. Sekretaris Agung. Semuanya sudah hadir. Masih ada beberapa yang belum datang. Kalau begitu, kirim seseorang ke rumah mereka. Dengan segala cara. Bawa mereka ke sini. Baik, Tuan. Sebenarnya kenapa dia datang? Baiklah, mari kita mulai. Para pria terhormat, silakan, perkenalkan diri kalian. Julian Moreyag, dari Sungai Perak. Saya seorang sensor. Antoine Petit, dari tikungan sungai. Saya Sirang Pembeka. Theo Bernard, juru tulis Akademi Kekaisaran, dari Hutan Terang. Clement Lefevre, dari Wilayah Selatan. Juara pertama ujian kekaisaran. Pemimpin redaksi Akademi Kekaisaran. Louis Martin, dari Provinsi Danau. Cyril Dubois, dari Punggung Utara.
Selesai sudah. Pemenang ujian kekaisaran yang baru, Sofia Lestari. Sophia Lestari. Kau. Kemarilah. Angkat kepalamu. Tidak berani, Tuan. Apa? Harus aku yang mendatangimu, sungguh? Apa yang terjadi? Ada apa ini? Aku dari Provinsi Danau. Biasanya, aku seharusnya sedang cuti di rumah. Tapi beberapa gigiku copot, jadi wajahku berubah. Aku takut membuat Tuan ketakutan. Kau boleh menunduk. Jadi, hanya pertemuan singkat saja. Dia pasti tidak akan mengenaliku, kan? Mulai sekarang, di sini, kamu akan menyusun dekret kekaisaran bersama semua orang, dan menyusun buku sejarah. Lalu, wajahmu. Bengkaknya sudah mulai mereda dengan cepat. Tuan Santoso, beradaptasilah dulu. Tak heran dia, sarjana kekaisaran terpilih Baginda, lebih putih dan halus daripada gadis muda. Iya. Sikap Perdana Menteri tadi, Hupiker, dia datang ke Akademi Kekaisaran untuk membunuh orang. Belum lagi, beberapa hari lalu, iblis itu mencari seseorang di seluruh ibu kota. Siapa ya yang sampai membuatnya marah besar? Kalau dia menemukannya, bisa-bisa Mengingat sifatnya, kalau dia menemukan orang itu, bukan cuma sekadar menyembelih lehernya. Neraka yang dia kelola, jauh lebih menyeramkan daripada penjara Kementerian Hukum. Tuan Santoso, ada apa? Tidak apa. Kunjungan belasungkawanya cuma alasan. Dia cuma mau balas dendam padaku, karena dipermalukan dipaksa satu kamar. Perdana Menteri. Orangnya sudah datang. Ya. Tuan Santoso menghilang? Di mana dia? Ya Tuhan, tolonglah aku melewati cobaan ini. Aku akan berpuasa setiap tanggal pertama dan ke-15. Tuan, saya tidak sengaja masuk ke kiriman ini. Saya mohon Tuan berbelas kasihan, dan jangan menyalahkan hamba yang rendah hati ini. Tuan, tolong bersikap sopan. Kenapa kamu terlihat begitu familiar? Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat. Saya Nona Santoso, dari keluarga Santoso. Saya datang kali ini untuk membawakan sesuatu pada kakak saya. Kakak saya adalah Tuan Santoso, editor baru. Karena Anda adalah rekan kerjanya, dan kita berdua pria dan wanita sendirian, berbicara berduaan, bisa menimbulkan gosip. Di mana gaun yang kubeli untuk istriku? Liman,
Saya di sini, Tuan. Segera selidiki juara baru dari keluarga Santoso. Untungnya, aku pintar, aku hampir ketahuan. Itu belum cukup untuk menghilangkan kecurigaan si malaikat maut itu. Aku harus cari cara untuk mengubah penampilanku, supaya tidak tertangkap. Putri. Julian. Bawahan saya telah melampaui batas. Saya pantas mati. Julian, aku tahu. Hari ini adalah hari pertamamu menjabat. Aku berencana untuk datang menemuimu. Siapa sangka kita bertemu seperti ini? Katakanlah, bukankah apa yang terjadi di antara kita berdua hanya takdir semata? Kedudukan mulia yang mulia adalah sesuatu yang aku, Julian, tidak bisa gapai. Kamu terlalu merendah. Siapa bilang kamu tidak bisa menggapainya? Aku akan segera menyuruh orang mencabut lidahnya. Kupikir kamu pantas mendapatkannya. Kamu benar-benar pantas. Julian Santoso. Kenapa kau pergi tanpa pamit hari itu? Kau membuatku sangat khawatir. Kalau bukan karena kau membiusku hari itu, bagaimana aku menghadapi si malaikat maut yang hidup itu? Cara kamu menatapku membuatku tersipu. Putri. Julian, saya masih terikat oleh tugas resmi saya. Aku ingin kau tinggal bersamaku. Siapa di Akademi Kekaisaran yang berani keberatan? Camarilla. Lihat. Semua ini kusiapkan khusus untukmu. Ada kue-kue dan camilan. Ayo, cicipilah. Lagi-lagi, kamu tidak menaruh sesuatu lagi di dalamnya. Yang mulia, saya benar-benar ada urusan mendesak. Saya tidak bisa tinggal. Silakan menikmati. Mohon maaf atas kepergian saya. Julian, berhenti. Yang mulia. Jangan kejar dia, yang mulia. Julian, jangan lari. Yang mulia. Jangan kejar dia, yang mulia. Jangan pergi, yang mulia. Julian. Yang mulia. Jangan kejar dia, yang mulia. Julian. Yang mulia. Tunggu saya. Apa takdir saya? Satu ingin membunuhku. Yang lain ingin melahapku. Julian. Aku akan membunuhmu. Tuan, ampunilah saya. Insiden ini benar-benar sebuah kecelakaan. Saya benar-benar terpaksa saat itu. Jika saya telah menyinggung perasaan Anda, mohon berbesar hati. Diam. Jadi kamu perempuan? Selesai. Semuanya benar-benar hancur. Julian. Kenapa dia begitu nekat? Dia mengikutiku. Julian, aku tahu kamu masuk ke kamar ini. Julian. Tuan Ageng, identitasku sebagai perempuan tidak boleh terbongkar. Tolong, jaga rahasiaku. Lepaskan aku. Tubuhku bereaksi. Apa yang memaksaku? Julian Santoso, aku tahu kamu ada di dalam. Aku masuk. Putri langsung berjalan masuk ke kantor. Kenapa? Julian Santoso.
Ada apa, Yang Mulia? Julian Santoso. Dia benar-benar bejat. Pantas saja, selama bertahun-tahun, dia tidak pernah punya wanita di sisinya. Tapi ini keterlaluan, dan dengan seseorang dari Akademi Kekaisaran. Mataku jadi tercemar. Terima kasih banyak atas bantuan Tuan Agung. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikan besar ini. Setiap tanggal 1 dan 15, aku akan menyalakan lilin dan mendoakan Tuan. Semoga Tuan panjang umur dan sehat selalu. Jangan buru-buru berterima kasih. Masih ada urusan kita yang belum selesai. Tuan Agung, waktu itu, aku benar-benar tidak punya pilihan. Sejak kejadian itu, aku jadi tidak bereaksi terhadap wanita manapun. Kalau dia penyebab masalah ini, maka dia juga harus jadi obatnya. Seorang wanita yang menyamar jadi pria. Sarjana kekaisaran baru, yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Ini adalah pengkhianatan. Seluruh keluarga Lestari akan menanggung akibat kejahatanmu. Tuan Agung adalah pria yang menepati janjinya, dan sangat tegas. Kalau dia belum bertindak, berarti dia punya rencana. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar, Tuan Agung. Kalau Tuan setuju untuk menjaga rahasiaku, aku siap melakukan apapun yang Tuan minta. Untuk saat ini, memang ada satu hal yang perlu kau lakukan. Nona, kemarin malam Nona kemana? Tapi urusan Akademi Kekaisaran terlalu banyak. Aku hari ini sangat sibuk, sampai kelelahan. Belum lagi ada masalah besar. Sekarang, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tuan, silakan katakan. Jika bisa kulakukan, akan kukerahkan segenap tenaga. Aku ingin kamu melakukan semua tugas seorang pelayan pribadi. APA. Selama aku membutuhkanmu, kamu harus siap sedia kapan saja. Membantuku mandi dan berpakaian, bahkan menemaniku tidur. Tentu saja, aku tidak pernah memaksa siapapun. Kamu juga bisa memilih untuk tidak melakukannya. Bilang tidak memaksa. Ucapan yang bagus. Kalau bukan karena kamu punya senjata untuk mengancamku, mana mungkin aku menyerah? Nona, sedang bicara tentang siapa? Kalau menurutku, gelar juara ujian untuk Julian itu seharusnya menjadi milik Kartika kita. Awalnya sudah disepakati, kalau Kartika akan diangkat anak olehmu, tapi kamu punya anak laki-laki yang merebut kesempatan anakku. Julian Dinobatkin sebagai juara ujian. Dia mendapatkan gelar itu berkat usahanya sendiri. Kalau kamu terus bicara sembarangan, kamu tidak akan diterima di sini lagi. Nyonya Lestari, ucapanku tadi kasar. Jangan disalahartikan. Kalau menurutku, Julian terlihat sangat lemah. Aku khawatir umurnya pendek, seperti kakaknya. Dia tidak sebaik Kartika kita. Dia selalu seperti perempuan, bahkan di siang bolong, jendelanya selalu ditutup. Itu tanda-tanda masalah. Kalau suatu saat aku menangkapnya berbuat salah, keluarga mereka akan hancur. Maka seluruh keluarga Lestari akan menjadi milik Kartika kita. Ibu dan Bibi Bunga sudah tiba. Aku akan menyusul. Nyonya Lestari, Nyonya Bunga, Tuan Julian sudah kembali dari Akademi Kekaisaran. Beliau agak lelah dan ingin beristirahat sebentar. C'est bel homme menui Nyonya Lestari. Tidak apa-apa. Aku hanya ingin memeriksa. Nanti, suruh dia datang makan bersamaku. Baik. Ayo kita pergi. Badanmu lemah sekali. Baru 1 hari di Akademi Kekaisaran sudah lelah. Biar Bibi Bunga yang periksa. Tidak usah. Tidak mungkin. Nyonya Bunga. Bibi Bunga, kenapa buru-buru sekali?
masuk tanpa permisi. Siang-siang begini, jendela dan pintumu ditutup rapat. Sebagai bibimu, aku khawatir ada sesuatu yang terjadi padamu. Bukankah sudah kukatakan aku sedang tidak enak badan? Julian, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Sudah. Julien. Badanmu sangat lemah. Dulu, posisi di Akademi Kekaisaran itu seharusnya diberikan kepada sepupumu. Aku juga ingin. Tapi sepupuku Kartika, ujian calon sarjana saja tidak lulus. Dia lebih hafal nama-nama wanita penghibur daripada 4 kitab dan 5 klasik. Sangga. Dia sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Camus. Masih lebih baik darimu, yang sudah seusia ini belum juga menikah. Sekarang, orang-orang di luar menyebarkan rumor bahwa sarjana terbaik keluarga Santoso itu homoseksual. Kurang ajar. Kalau Bibi Bunga tidak bisa mengendalikan mulutnya seperti itu, aku tidak akan ragu untuk melaporkan ini kepada kepala keluarga dan memintanya memberimu pelajaran tentang sopan santun. Tuan Muda. Kediaman perdana menteri mengirimkan undangan. Mengundang Tuan ke Iyamuan makan di Itaman Dedalu. Julian, sejak kau masuk Akademi Kekaisaran, kau sudah mendapat pujian dari Tuan Agung. Kalau ayahmu bisa melihatmu sekarang, dia pasti sangat bangga. Jangan khawatir, Ibu. Tuan Agung, kuharap dia tidak ada niat tersembunyi. Rosaline. Pesta Tuan Agung ini adalah kesempatan langka kalau kau bisa menarik. Opération Tuan Agung. Masa depan keluarga Lestari akan berada di tangan kita. Tapi, Ibu, kita tidak punya undangan. Itu tidak sulit. Taman Willow punya kandang kudanya sendiri. Saat kau sampai di sana, kau akan bersembunyi di kereta Julian Santoso, dan kau akan bisa menyelinap masuk ke pesta. Baiklah. Tuan Santoso. Tuan Santoso, Tuan Agung. Sedang menunggumu di pavilion Dengfeng. Silakan ikut aku. Tuan Santoso, lewat sini. Tuanku. Tuanku. Menyelinap seperti pencuri? Hantu. Kenapa nggak ada reaksi? Apa karena kontaknya kurang? Cuma kejadian kecil. Sebuah kejadian. Isi aku. APA? Lakukan yang kukatakan kalau mau hidup. Isi aku. Aku pasti kurang tidur. Aku baru selesai. Sekarang setelah kutangkap, kamu pasti nggak bakal lolos. Aduh. Kenapa aku selalu nemuin hal-hal kayak gini sih? Bikin sebel aja. Julian. Yang Mulia. Aku carry Yang Mulia di mana-mana. Yang Mulia. Ayo ikut aku.
Julian, hari ini, aku lagi-lagi nemu. Tuan Agung lagi peluk-pelukan sama cowok. Persis kayak waktu itu di Akademi Kekaisaran. Di siang bolong, sungguh tak senonoh. Sungguh memalukan. Memang memalukan sih. Beberapa tahun lalu, Kaisar mau menjodohkannya. Tapi dia nolak dengan halus. Siapa sangka? Ternyata dia suka cowok. Jadi dia gay. Nggak heran dia mau bunuh aku. Dia nggak suka cewek, untungnya aku aman. Mungkin itu biar dia bisa meluapkan emosi. Coba dengar, waktu aku dorong pintunya, dia lagi duduk di situ. Penampilannya berantakan. Mungkin, dia yang di bar. Betul juga, Yang Mulia. Kamu kan ganteng banget. Kamu harus jauhin dia. Jangan dekat-dekat sama pengaruh buruk. Aku takut kamu jadi ikut-ikutan. Dia pemarah dan picik. Iya, aku harus jauhin dia. Julian, coba ini. Ini khusus aku minta dapur kekaisaran. Siapin buat kamu. Coba dong. Kenapa nggak dimakan? Aduh. Tuan Agung. Aku juga ingin tahu. Kalau Julian Santoso mengikutiku, hal buruk apa yang bisa dipelajarinya? Tuan Agung, Anda salah paham. Jika aku bisa menerima ajaranmu, Tuan Agung, itu akan menjadi kehormatanku. Tuan Agung, Anda sibuk dengan urusan resmi. Bagaimana Anda masih punya waktu untuk datang menguping? Putri sudah datang ke Taman Mekar. Aku tentu harus melayaninya dengan baik. Jika aku gagal memuaskan Putri, itu akan menjadi kesalahanku. Putri dan Julian mengobrol dengan sangat menyenangkan. Anda tidak perlu ada di sini, Munder. Yang Mulia, karena Anda begitu mengenal Tuan Santoso, pasti Anda sangat akrab dengannya, bukan? Tentu saja. Julian adalah orang yang jujur dan lurus, dengan hati yang tulus, berjiwa mulia, yang bersinar terang. Julian Santoso memang jujur dan lurus, orang yang langka dan luar biasa. Tentu saja. Yang Mulia Putri, Tuan Agung. Aku merasa tidak enak badan. Aku ingin minta izin untuk pergi. Julian. Tuan Agung. Julian Santoso adalah orang yang pertama ku perhatikan. Benarkah? Dia memang sudah mengincar Julian. Tidak, aku pasti harus melindunginya. Bagaimana mungkin aku begitu mudah terbawa perasaan oleh seorang wanita? Apakah karena malam itu, di gua? Tuan Agung, Sirang Palayan Wanita Datang, Untuk Menjembalakan Pakaian Tuan. Persilakan masuk. Tuan Agung, en bas ini datant un tuk menjembalikan pakaian Tuan. Bagaimana pakaian ini bisa sampai padamu? Tepatnya di mana Tuan Agung? Pola ini, di seluruh ibu kota, hanya Tuan Agung yang bisa menyulamnya. Betapa beruntungnya, aku menemukannya tanpa usaha. Pernahkah Anda melihat Tuan Agung? Tidak. Pernahkah Anda melihat Tuan Agung? Aku ingin mengembalikan pakaiannya. Tidak. Sofia Lestari. Beraninya kau membuang pakaianku? Kau? Kemarilah. Seseorang.
Tuan Agung. Buang dia keluar. Ya. Pergi. Tuan Agung. Pergi. Tuan Agung. Meskipun aku punya perasaan untuk Sofia Lestari, wanita lain tampaknya sama saja. Julian, aku sudah tahu kamu pintar sejak kita masih sekolah dulu. Kamu bahkan bisa jadi juara kelas. Pada hari pengumuman hasilnya, adik perempuanku sengaja pergi ke Jalan Utama untuk membelikanmu seikat bunga, Julian. Adikku ini benar-benar berat sebelah. Aku, kakaknya, yang lulus ujian. Tidak pernah kulihat dia sebahagia itu. Julian, kamu juga sangat berbakat. Ah, tidak. Julian, jangan terlalu merendah. Sekarang kamu sudah jadi juara baru. Kamu harus traktir kita minum, kan? Ya. Kalau begitu, aku duluan minum teh sebagai pengganti anggur. Baiklah. Julian sayang, ada APA? Tidak ada APA. Seseorang, tolong bantu Julian Santoso dengan tehnya. Ya, kamu. Julien Santoso. Dari mana datangnya pelayan ini? Kurang ajar. Berani-beraninya memanggil Julian Santoso langsung namanya. Kurasa wajar saja, bagi orang yang tidak tahu sopan santun. Julian, jangan marah. Kamu pikir ini tempat apa? Sampai berani bersikap seperti ini? Cepat tuangkan. Tehnya. Bagaimana mungkin Taman Mekar memiliki pelayan yang begitu kasar seperti ini? Kellyer. Kenapa ada darah di sini? Seorang pria dewasa berdarah seperti ini, bukankah itu pertanda penyakit jantung yang sangat serius? Tunggu saja sampai aku mencabik-cabikmu. Apa yang terjadi pada Tuan Santoso? Berteriak-teriak seperti itu, sungguh tidak pantas. Aku cuma tersandung di tadi di teman, dan telapak tanganku tergores kerikil. Itu saja. Bodoh, kalau kamu tidak ingin nama baikmu hancur, dan diusir dari keluarga Santoso, maka diamlah. Kamu hanya pelayan di Taman Mekar. Seharusnya aku tidak perlu repot denganmu. Tapi hari ini, Perdana Menteri sedang mengadakan jamuan di sini. Sikapmu sangat buruk. Kamu berulang kali menyinggung beberapa pangeran dan berbicara tidak sopan. Dengan didikan seperti itu, kamu tidak berhak tinggal di sini. Para penjaga, keluarkan dia dari Taman Mekar. Kalau para tuan bertanya, katakan saja yang sebenarnya. Camus. Le Pascan à cul. Ayo. Le Pascan à cul. Julian, lukamu bagaimana? Kamu harus cepat-cepat periksa ke dokter. Jangan sampai infeksi. Kalau begitu, aku pamit dulu hari ini. Aku tidak bisa tinggal lebih lama lagi di sini. Aku harus segera pergi. Nona. Apa kamu sedang datang bulan? Pegang ini untuk menghangatkan badanmu. Ini seharusnya tanggal 9 setiap bulan. Kenapa kali ini datangnya lebih awal? Aku akan buatkan teh jahe untukmu. Kenapa cuma Rp50? Nyonya Lestari bilang bahwa, untuk pesta pernikahan putra sulung, itu sudah terjadi tahun lalu. Kalau kamu mau adakan lagi tahun ini, kamu harus bayar sendiri. Julian Santoso menghabiskan ratusan rupiah hanya untuk jadi juara 1 dalam ujian kekaisaran. Untuk acara besar anakku, mereka tidak mau keluarkan Rp1 pun. Berkelakuan seperti ini, pilih kasih. Bagaimana dia bisa memimpin keluarga Lestari? Ibu. Kenapa kamu bisa sampai begini? Julian Santoso memukulku di depan semua orang, dan bahkan menyuruhku dilempar keluar dari Taman Mekar. Lihat wajahku dan tanganku. Dia berani memukulmu? Itu panggilan terhadap Langi. Nyonya, tuan muda kedua sudah pulang. Para pelayan bilang, wajahnya tidak enak dilihat. Dia sangat marah.
Setelah kembali ke kamarnya, dia mengunci diri di dalam, dan bahkan tidak pergi menyapa Nyonya Lestari. Ibu, waktu aku di Taman Mekar. Dia berdarah dari bagian bawah tubuhnya, dan darahnya menodai kursinya. Begitu aku coba bicara, dia langsung memukulku. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Diapasti terkena penyakit memalukan. Penyakit memalukan. Bouliu, Pergibelli Seoran, Peléon Perempuan. yang wajahnya tidak dikenal. Dan Tampatkan, Diadik Eluarga Lestari. Baik. Kali ini, tidak peduli seberapa kuat keluarga Lestari. Aku akan temukan kelemahan mereka, untuk membongkar mereka. Tuanku, mengapa Anda bersikeras agar aku memakai pakaian wanita? Apa sebenarnya yang Anda cari? Kamu takut? Kamu yang dulu begitu sombong di hadapanku waktu itu. Itu kan tidak sengaja. Aku janji itu tidak akan terulang lagi. Aku akan melupakannya sepenuhnya. Tenang saja. Kamu bilang akan berusaha sekuat tenaga. Tapi pembunuhan atau pembakaran, melanggar hukum, itu tidak mungkin. Aku yang memberimu ilusi bahwa kamu bisa bernegosiasi denganku. Mungkin aku harus mengirimmu ke kematianmu dulu. Tuanku, kamu tidak keluar kali ini untuk mengintimidasi aku, kan? Dengan semua ancaman mati ini, aku sudah sangat ketakutan. Kalau sesuatu terjadi padaku, aku tidak akan bisa melayanimu lagi. Kamu licik, si rubah kecil. Hari ini, kita akan memeriksa Ban. Tunjukkan padaku apa yang kamu mampu. Dan aku akan memutuskan, apakah kepalamu bisa tetap menempel di bahumu. Banyak sekali uangnya. Ban bawah tanah ini milik Pangeran Valerio. 3 tahun yang lalu, anak buahku menemukan bahwa dengan menyimpan uang di sini, suku bunganya 50% lebih tinggi dari yang lain. Namun, semua staf mereka terdaftar, dan tidak bisa disamar. Jadi, apa rencanamu? Identitasmu sekarang adalah istri seorang pedagang kaya. Kamu punya sejumlah uang untuk disimpan di ban ini sebagai seorang wanita. Coba lihat apakah kamu bisa membuat mereka lengah dan mendapatkan informasi tentang cara perhitungan bunga mereka. Manajer, aku dengar kalau menyimpan uang di sini, suku bunganya sangat tinggi, benarkah? Siapa yang merekomendasikanmu? Waktu aku makan di rumah hiburan, aku tak sengaja mendengarnya. Perkenalan itu mutlak diperlukan, ya? Jadi, harus bagaimana? Nggak ada yang mengenalkan aku. Awalnya memang perlu, tapi berapa banyak yang mau kamu simpan? $500. $5.000. $50.000. $50.000? $5.000. Itu bahkan nggak cukup buat penghasilan suamiku dalam 1 kali perjalanan. Boleh tahu keluarga ibu berbisnis apa? Keluargaku berbisnis kulit binatang. Hebat. Aku bertanya.
Kalau cara mereka menghitung keuntungannya tidak salah, pasti mereka pakai uang klien untuk aktivitas ilegal. Baru bisa, dalam waktu singkat, dapat untung 50%. Kalau tidak, rumah pertukaran ini jadi lembaga amal dong. Aku juga lihat buku besar yang dia buka, dan uang yang keluar, sebagian besarnya, mengalir ke Kota Naga dan Evergreen Peak. Dua tempat itu, yang kaya akan biji besi dan garam. Bisa ingat secepat itu. Dia pikir itu cepat, dan aku pasti lupa. Untungnya aku punya ingatan fotografis. Ingatan eidetik. Ingatan yang begitu bagus, berarti banyak hal terukir dalam dirimu, ya kan? Bicara dengan pria ini, satu kesalahan bisa berujung pada kutukan abadi. Apa yang atasan suruh aku lupakan? Aku yakin, aku tidak akan ingat sama sekali. Jadi, katakan padaku, pengiriman kedua tempat ini, tujuannya sebenarnya apa? Pasti operasi penyelundupan. Kalau mau verifikasi, kediaman Pangeran Valerio pasti punya petunjuk. Dan wanita tadi itu, Caridia. manajer bilang, kita jangan biarkan ikan besar ini kabur. Daisana. Ayo. Yang mulia. Tunggu. Yang mulia, saya memberi salam. Kau benar-benar luar biasa. Jauh lebih dari Julian Santoso. Julian Santoso adalah kakak saya. Oh, begitu. Tidak heran kalian sangat mirip. Aku hampir mengira kau adalah dia. Semua anggota keluarga Song sangat tampan. Aku merasa sangat dekat denganmu. Mulai sekarang, kau berada di bawah perlindunganku. Jika Ada orang bodoh berani memperlakukanmu buruk, beritahu aku akan berurusan dengan para munafik kotor itu untukmu. Yang mulia, membicarakan keburukan seseorang di hadapanku, bukankah itu agak tidak pantas? Aku belak-belakan. Penilaianku yang relevan harus diucapkan secara terbuka. Apa yang ingin dia lakukan? Karena adik perempuan, Tuan Santoso ada di sini. Mengapa tidak mengundangnya minum bersama kita? Bagaimana pendapat Yang Mulia? Tidak baik. Sayangnya. Kenapa kamu teriak-teriak keras sekali? Kenapa kamu teriak-teriak keras sekali? Kakakku tidak kuat minum. Aku khawatir dia akan kehilangan kendali di depan Perdana Menteri. Lebih baik jangan panggil dia. Tepat sekali. Tuan Agung menyukai pria. Menyebut nama Julian sekarang bukanlah pertanda baik. Kamu benar. Lebih baik jangan panggil kakakmu. Tidak pantas untuk kalian, seorang pria dan wanita, berjalan bersama. Ayo, aku akan mengantarmu ke pavilion 10.000 harta. Mereka baru saja menerima koleksi baru perhiasan. Dan Kane. Dasar tidak tahu terima kasih. Pangeranku, bawahanmu tidak salah. Wanita ini sangat mirip dengan Julian Santoso, juara ujian kekaisaran. Dia mangkal bersama Perdana Menteri Di dekat tepi sungai. Ini pasti bukan kebetulan. Kalau begitu, lakukan sebuah tugas untukku. Aku akan mengundang Tuan Agung secara pribadi. Undangan yang satu ini, bawalah ke kediaman Santoso. Diamond Jurdy. Cantik juga ya. Coba deh. Terima kasih, Putri. Kamu nggak perlu terlalu sopan sama aku. Kamu kan saudara perempuan Julian, jadi kamu seperti saudara bagiku. Wah, tidak mungkin. Yang Mulia berasal dari keturunan bangsawan. Mana mungkin aku pantas menjadi saudaramu? Makanya kata orang,
Kalian berdua itu seperti saudara. Cara bicaranya aja sama. Makin banyak bicara, makin banyak salahnya. Aku harus cari alasan buat pergi. Cicipin ini. Kamu sama kakakmu? Memang mirip banget. Kebiasaannya aja sama persis. Setelah sering bersama, mungkin ada beberapa kemiripan. Yang Mulia, sudah semakin malam. Aku harus pulang. Nggak usah buru-buru. Sebentar lagi aku antar kamu sendiri. Nona Song, Tuan Agung sedang menunggu di luar. Aku yang akan mengantarnya. Putri, Tuan Agung yang bilang begitu, karena dia yang mengajaknya keluar, maka dia juga yang harus mengantarnya pulang. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menjelaskan pada Tuan Santoso? Aku nggak berani berseteru dengan Tuan Agung. Tapi ingat ini, bilang ke kakakmu untuk jauhi dia. Dia suka sama pria tampan. Terima kasih atas peringatannya, Putri. Pasti akan kusampaikan ke kakakku. Pergilah. Terima kasih Tuan, telah menolong ke keluar dari situasi itu. Yang Mulia Putri sangat dicintai oleh Baginda. Dia agak manja. Kalau dia terus datang menemuimu, kamu bisa pakai aku sebagai alasan untuk menghindarinya. Tapi bukankah itu akan menyusahkanmu? Aku tak pernah peduli pendapat orang lain. Katanya dia punya kekuasaan besar di istana, bahwa dia kejam. Semua yang tidak tunduk padanya disingkirkan diam-diam. Tapi censor kekaisaran, yang paling menentangnya, masih hidup dan sehat. Sebenarnya dia ini orang seperti apa, sih? Maaf. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Nona, ada apa? Kenapa wajahmu begitu merah? Tidak apa-apa. Ayo cepat cari tempat untuk berganti pakaian. Nona? Undangan dari kediaman Pangeran Valerio sudah tiba. Kiriman Pangeran Valerio. Tarian ini anggun dan memikat. Ayo minum, minum. Anggur dan kecantikan, semakin lama memandang, semakin bersemangat rasanya. Luar biasa. Sudah selesai? Aku dengar. Tuan Agung terluka beberapa waktu lalu. Apakah kondisinya sudah membaik? Luka Tuan Agung tidak diumumkan ke publik. Mungkinkah lukanya di gua saat itu adalah ulah Pangeran Valerio? Terima kasih atas perhatian Yang Mulia. Kondisiku sudah jauh lebih baik. Bahkan, berkat luka ini, aku juga mendapat berkah terselubung. Bahkan ada kabar baik. Aku menemukan ada beberapa rumah pinjaman bawah tanah di ibu kota. Mereka menggunakan suku bunga tinggi untuk menarik orang menyimpan uang di sana. Lalu menggunakan uang itu untuk penyelundupan. Setengah jam yang lalu, polisi peradilan pergi untuk mengepung dan membongkarnya. Sekarang seharusnya penyitaan sudah selesai. Kira-kira, uang yang disita jumlahnya mencapai ratusan ribu dolar. Tuan Agung, hebat sekali. Yang Mulia terlalu baik. Ini hanya untuk membantu Baginda. Sepertinya Pangeran Valerius sendiri tidak menyangka ini, yang seharusnya menjadi pesta penuh tipu daya, berubah menjadi langkah Tuan Agung, menggunakan pengalihan untuk membongkar rumah-rumah pinjaman itu. Dia pasti sedang menelan kekecewaannya. Kejam sekali.
Julian Santoso, aku dengar, kau dan Tuan Agung sudah saling mengenal. Sejak lama. Mana mungkin aku berani berharap untuk Tuan Agung. Jadi rumor bahwa Putri mengagumi Tuan, apakah itu benar? Putri hanya menghormati Tuan Agung. Mana mungkin aku berani? Dengan wajah seperti itu, kalau dia seorang wanita, bahkan aku pun akan tergoda. Tuan Agung. Benar kan? Yang mulia. Tuan Santoso adalah seorang pejabat yang ditunjuk oleh Baginda, dan beliau tidak boleh dipermainkan. Julian Santoso, apakah Tuan sudah bertunangan? Belum. Di usiamu sekarang, aku sudah punya beberapa selir. Jadi, istana saya baru saja mendapatkan beberapa gadis cantik. Hari ini saya persembahkan mereka untuk Tuan. Yang mulia, ini tidak pantas. Ada apa? Tuan masih sendiri, bahkan tanpa seorang pelayan dekat. Di samping Tuan. Kalau Tuan menolak gadis-gadis cantik ini, bisa-bisa menimbulkan gosip. Kalau Tuan punya keluhan apapun, saya bisa bantu Tuan. Suruh tabib istana memeriksa Tuan. Tahun ini, di antara pejabat baru yang ditunjuk, Pangeran Valerio sudah diam-diam mendekati beberapa orang. Kalau aku menolak, itu artinya memberitahu Pangeran Valerio kalau aku berada di pihak Tuan Agung. Yang mulia sangat dermawan. Dengan rendah hati, saya terima. Tuan Santoso, jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan kamar untuk Tuan di istana saya. Kalian semua bisa menginap di sana malam ini. Tuan Santoso, kemarilah. Tuan Santoso, coba ini. Tidak, tidak perlu. Tuan Santoso, minuman lagi. Tidak perlu. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Mabuk bukan masalah besar. Kalian berdua, antar Tuan Santoso beristirahat. Pastikan kalian merawatnya dengan baik. Jika dia tidak puas, aku yang akan menuntut kalian bertanggung jawab. Ya. Tolong aku cepat. Tuan Agung, aku bersulang untukmu, Yang Mulia. Beraninya aku? Aku yang harusnya bersulang untukmu. Tuan Agung, bagaimana bisa kau mengecewakanku seperti ini? Tunggu. Aku tidak mabuk lagi. Kalian bisa pergi sekarang. Tuan Santoso, biarkan kami melayanimu dengan baik. Tunggu. Pangeranku. Aku tidak tahan minuman keras, Yang Mulia. Jadi aku akan pamit dulu. Aku juga sudah hampir selesai. Penjaga, antarkan Tuan Agung ke kamarnya. Pangeran Valerio mungkin sudah menebak bahwa Julian Santoso adalah seorang wanita. Makanya dia mengirim banyak orang untuk mengujinya. Tunggu. Baiklah. Nona, kamu mau membawa benda ini? Que diamant pengeront Valerio? Pangeran Valerio tidak bisa ditebak. Siapa tahu apa niatnya? Ayo. Bantu aku mengikatnya. Ya. Aku sudah punya seseorang dalam pikiran. Selain dia, aku tidak akan menyentuh wanita lain manapun. Jangan sekali-kali berpikir untuk menodai kehormatanku. Beberapa hari lagi, ulang tahun Julian. Aku harus kasih dia apa ya? Yang Mulia kan statusnya tinggi. Apapun yang Mulia berikan kepada Tuan Julian, sudah pasti akan menjadi keberuntungannya. Jangan bicara begitu. Kalau aku terus-terusan memanfaatkan statusku sebagai putri untuk mendominasi dia, bisa-bisa malah jadi bumerang. Lebih baik buat dia senang.
Yang mulia, kabar buruk. Yang mulia, Tuan Julian ada di kediaman Pangeran Valerio, dan dia menolak pelayanan dari 2 gadis cantik. Katanya dia sudah punya orang yang diinginkan, dan ingin tetap suci untuk orang itu. APA. Beraninya dia. Malam ini pasti tidak akan tenang. Julian Santoso. Putri? Kamu. Semuanya. Keluar dari sini. Baik, Yang Mulia. Nah, coba ceritakan, siapa orang yang kamu cintai ini? Putri, kapan aku? Pangeran Valerio Desar Bajingan Tua. Berani-beraninya kamu memanfaatkan putri untuk menyelesaikan urusanmu? Yang Mulia salah paham. Aku tidak mau dilayani oleh mereka. Makanya, kalau hari ini kamu tidak jujur, aku tidak akan pergi. Yang Mulia, itu tidak mungkin. Kalau Yang Mulia tinggal di sini, gosip akan menyebar, dan itu akan merusak reputasi Yang Mulia. Jadi, yang paling penting buat kamu adalah reputasiku, ya? Aku akan keluar dulu. Tahan dia untukku. Tahan dia. Julian berhenti. Julian tunggu. Berhenti. Putri, hati-hati. Siapa yang berani menyusup ke istana pangeran? Apa yang terjadi? Berani-beraninya menyusup ke istana pangeran. Tangkap mereka. Siap. Tunggu. Tuan Agung, kau membuat kekacauan di istanaku. Apa maksudmu? Saya di sini untuk melindungi keamanan, Putri. Tanpa saya, Pangeran mungkin harus pergi ke istana kekaisaran malam ini untuk menjelaskan kepada Baginda mengapa Putri diserang di istanamu. Kau, Paman. Benar. Tuan Agung, dia di sini untuk melindungiku. Julian. Putri, Tuan Santoso kemungkinan keracunan. Saya akan membawanya untuk diobati dulu. Cepat. Anak buah saya ada di luar. Jangan khawatir. Yang terpenting adalah mengobati lukanya dulu. Jangan lihat. Perbedaan antara pria dan wanita. Saat nyawa dipertaruhkan, sangatlah membatasi, sirkulasi darahnya terhambat. Kita harus singkirkan semua ini dulu. Kalau ini ketahuan hari ini, aku hanya memintamu untuk membuang jasadku dari tebing. Untuk Benjamin keselamatan seluruh keluargaku. Tahan ya. Putri, jangan khawatir. Tuan Agung menguasai beberapa sini Cape, tapi pengalamannya tidak sebanding dengan tabib istana. Jadi, sangat wajar kalau ini butuh waktu. Segera kembali ke istana, dan ambil tabib istana. Baik. Jadi maksudmu, aku belum pernah melihat Tuan Agung begitu tertarik pada seseorang. Sepertinya dia sangat menghargai Tuan Santoso ini. Putri langsung menerobos masuk ke kantor umum. Untuk alasan apa? Aku benar-benar bodoh. Bagaimana bisa aku meninggalkan mereka berdua di ruangan yang sama? Tidak. Bukankah itu seperti mengirim domba ke sarang harimau?
Putri. Kau. Kalian semua? Apa yang Putri lihat, sampai terkejut seperti ini? Sayal. Cepat berpakaian. Bagaimana Putri bisa masuk? Sekarang kita harus bagaimana? Tapi luka Julian Santoso terlalu parah. Lebih baik biarkan paman kerajaan saya yang menanganinya. Hancurkan pintunya. Paman kerajaan saya. Aku menutup pintu tadi. Karena aku takut Julian akan kedinginan, aku hanya panik. Mengapa paman kerajaan saya membuat keributan seperti ini? Paman kerajaan saya? Apa yang ingin paman lakukan? Paman kerajaan saya khawatir dengan keselamatan Tuan Santoso. Aku baik-baik saja. Aku datang ke pesta. Tapi malah diserang. Sepertinya tempat tinggal paman kerajaan saya terlalu berbahaya. Julian, sebaiknya kamu pulang secepatnya. Daripada besok kamu tidak tahu apakah masih hidup. Ayo pergi. Terima kasih, Putri. Hari ini, kamu menyelamatkanku. Anggap saja ini balas budi. Ayo kembali ke istana. Aku akan mengantarmu dulu. Pangeran Valerio pertama-tama menawarkan seorang gadis cantik, lalu memanfaatkan Putri. Aku khawatir dia sudah curiga dengan identitasku. Dengan sifatnya, dia mungkin akan mengujiku lagi. Dia sangat licik. Tadi, saat kamu di kediaman Pangeran Valerio, kamu tidak berbicara secara gamblang. Kupikir kamu punya alasanmu sendiri. Mengenal dirimu, Putri, bahkan jika kebenaran terungkap, kamu akan datang kepadaku dulu. Putri sudah tiba. Suatu kehormatan bagi kediaman Santoso. Di mana kamar Julian Santoso? Putri, Julian sedang sakit dan dalam pemulihan. Dia harus istirahat total di tempat tidur. Kedudukan yang mulia terlalu mulia. Mungkin sebaiknya tunggu sampai dia pulih sebelum menghadap secara langsung. Aku tidak hanya ingin menemuinya, tapi juga ingin menanyanya langsung. Apakah dia tahu akibatnya karena menipu putri ini? Putri. Julian Santoso, Baronnya kau, menipu kaisar dan melawan takdir. Belum pernah ada orang yang mempermainkanku seperti ini. Aku tahu aku pantas mati. Tapi aku sama sekali tidak bermaksud mempermainkan Putri. Aku sungguh memiliki alasan yang kuat. Aku telah mengecewakan kebaikan hati yang mulia, dan aku tak bisa tidur nyenyak lagi. Semua tanggung jawab hanya ada padaku. Aku mohon, Putri, jangan libatkan anggota lain dari keluarga Santoso. Hanya itu yang kudengar. Bukankah Putri selalu bersikap sangat lembut pada Julian Santoso? Kali ini, dia menjadi sangat marah padanya. Dia pasti melakukan Kesalahan yang tak termafkan. Ditamant de Dalu. Dia berdarah dari bagian bawah tubuhnya dan mengotori bangkunya. Begitu aku mencoba bicara, dia memukulku. Pasti ada sesuatu. Sekarang setelah kupikir-pikir, saat kelahirannya, aku tak pernah melihatnya dengan mataku sendiri. Dan Alamant ke Diamant Utama. Diawasi dengan ketat. Tubuhnya juga lebih rapuh dibanding pria biasa. Jika tebakanku benar, itu adalah kejahatan yang akan menghancurkan seluruh keluarga kita. Yang mulia,
Hati-hati, Yang Mulia. Julian Santoso. Kau kira aku tidak berani? Nona. Hari ini, siapa pangku? Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Nyonya Lestari, sedang apa ibu? Pergi. Nyonya Lestari, jangan. Coba gerak lagi. Sofia Lestari. Kau sedang apa? Bibi, kamu selalu begini, masuk ke kamarku tanpa izin. Kamu tidak pernah mendengarkan. Kamu pikir aku mudah ditindas? Aku cuma mau bantu sepupumu, cari beberapa buku. Oh, iya, Bibi. Maafkan aku karena terlalu kasar. Tapi Piso yang Copegan ini. Yang diarahkan ke leher orang yang lebih tua. Bukankah itu keterlaluan? Beberapa tahun belakangan, keluarga Lestari, pernah apa salahnya padamu? Tapi kamu selalu begitu gelisah. Entah kamu pergi ke ibuku untuk memfitnahku atau datang ke pekaranganku untuk memerintahku. Kamu hampir ingin menyebarkan skandal keluarga Lestari supaya seluruh kota bisa mengejek kami. Aku melakukan ini untuk kebaikan keluarga Lestari. Ini semua karena kau. Kamu keras kepala. Comment bunu ces orans? Semoga kau dihukum langit karena pembunuhan kerabat. Comment bunu ces orans? Ko tidak akan berani membunuhku. Aku benar-benar tidak bisa membunuhmu, menodai nama baik, atau mendatangkan kemurkaan, yang akan sangat merugikan keluarga Santoso. Kalau kamu terus bersikap seperti ini, dan kabarnya tersebar. Bayankan apa yang akan orang-orang katakan. Kamu sungguh tidak tahu sopan santun. Kalau ini sampai ke Akademi Kekaisaran, bagimu, yang baru saja diangkat, mereka punya semua alasan yang mereka butuhkan, untuk menyerangmu. Aku peringatkan kamu. Kejadian hari ini. Bibi benar. Apa yang terjadi hari ini seharusnya tidak tersebar. Jadi, cara terbaiknya adalah membuatmu diam. Kalau tidak, menyingkirkan seluruh cabang keluargamu untuk selamanya. Itu pembunuhan. Itu ilegal. Ada banyak cara untuk membuatmu hilang, tanpa menumpahkan setetes darah pun. Mati karena sakit, tenggelam, atau diserang perampok saat pergi berdoa. Kamu dan anakmu yang tidak berguna itu. Silakan coba saja. Gila. Gila. Kamu gila. Ini gila. Gila. Ini gila. Ini gila. Tapi ini juga membuktikan, dugaan saya, dengan rahasia seperti itu, lebih baik dia mati saja. Semakin cepat, semakin baik. Maka keluarga Santoso akan sepenuhnya menjadi milik anakku. Tuan Ageng, ada urusan apa yang membuat Tuan memanggil saya? Duduklah. Tuan Agong, jika Tuan mencari saya hari ini, pasti bukan tanpa alasan yang biasa. Jangan bicara saat makan. Minumlah supnya. Tuan Ageng. Ini obat untuk luka yang disiapkan oleh Rumah Sakit Kekaisaran. 3 kali sehari. Akan membantu luka cepat sembuh. Terima kasih banyak, Tuan Agung. Ini dupa penenang, yang pasti Tuan butuhkan saat ini. Saya hanya khawatir dengan Putri. Putri memiliki sifat yang terus terang. Dia selalu langsung pada intinya. Saat ini, dia menolak menemui siapapun. Jelas dia sedang marah. Julian Santoso, aku memperlakukanmu dengan tulus. Kau sangat mengecewakanku.
Selama tidak ada yang mencelakai keluargaku, aku akan menerima keputusan yang mulia. Kau benar-benar membuat kemara. Aku tak mau bicara denganmu lagi. Ini semua karena aku. Semua akan beres dengan sendirinya. Jangan khawatir. Aku tak akan membiarkanmu tenggelam. Kupikir dia sudah berubah, tapi pada akhirnya, aku harus mengatur semuanya sendiri, bahkan mengubahnya. Sungguh berubah. Tentu saja, itu Nona Lestari. Nona Lestari sangat penting bagi Tuan Agung. Dia sangat penting. Benar-benar sangat penting. Pasti Nona sudah melihatnya saat tiba di sini. Tidak banyak pelayan di sini. Terutama di halaman Tuan Agung. Hanya aku sendiri. Sepertinya menurutku, beberapa kali terakhir ini, aku tidak melihat banyak pelayan. Kukira bahwa, seperti yang dikatakan rumor, bahwa Perdana Menteri itu sombong dan boros. Dan Kejem. Mereka juga bilang juara ujian, mendapatkan perhatian putri, sehingga bisa naik pangkat dengan cepat. Cukup, berhenti bicara. Rumor dari luar, tidak selalu benar. Sebenarnya, Tuan kami hidup sangat sulit. Ayahnya lebih menyayangi selirnya, daripada istrinya. Setelah ibunya meninggal, dia membuangnya. Kukitiaman terpencil ini. Tahun itu, dia baru berusia 12 tahun. Dia makan sisa-sisa makanan orang lain. Bahkan anak-anak selir. Berani merendakannya. Nona Lestari. Nona Lestari. Nona. Nona Lestari. Nona tidak percaya padaku. Ya, kalau cerita seperti ini diceritakan, tidak ada yang akan percaya. Tapi Tuan kami berhasil melewati semuanya. Kalau bukan karena takut, dikritik, mereka mungkin bahkan tidak akan mengizinkannya masuk Akademi Kekaisaran. Setelah lulus ujian, dia memutuskan hubungan keluarga dan bergabung dengan Perdana Menteri sebelumnya. Setelah itu, dia disayangi Kaisar, mendapatkan kediaman resmi, dan akhirnya punya rumah. Masa lalunya sungguh tidak mudah. Aku sudah selesai, masuk dan layani. Lewat sini, Nona. Bagaimana mungkin orang seperti itu mengerti cinta manusia? Dia jelas-jelas hanya mencari orang untuk disuruh-suruh. Dia banyak permintaan dan sulit, dan dia melampiaskannya semua padaku. Air. Menyiapkan tinta. Kota Naga terletak di Tenggara. Medannya rendah, sehingga sering mengalami banjir setiap musim semi. Tapi 5 tahun lalu, bukankah orang dari Kementerian Pekerjaan Umum sudah pergi ke sana? Kenapa masih ada petisi karena banjir? Memang, kanal sudah dibangun, tapi tahun ini hujan sangat deras, dan beberapa daerah masih kebanjiran. Itu tidak masuk akal. Menurut Medan Kota Naga, cara paling sederhana adalah mengalihkan kanal ke sungai. Tapi bahkan wilayah Fengzhou, yang curah hujannya paling tinggi, tidak mengalami banjir. Bagaimana mungkin? Jadi, menurutmu masalahnya di mana? Kedalaman dan jumlah kanalnya, keduanya bermasalah. Di jalan, orang-orang bagai permata. Tuan muda tak tertandingi di dunia. Tak heran semua wanita, saat melihat Tuan Santoso, bersumpah tetap melajang selamanya. Tuanku, tolong aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Putri, aku mendengarkan. Tuan Agung, Baroninnya kau menipuku? Yang mulia, Putri, hari ini adalah ulang tahun Tuan Santoso. Lalu? Apakah Tuan Santoso hanya mengundangmu untuk merayakan hari ini?
Karena kau sudah mengundangku dengan tulus, maka aku tak bisa menolak. Untuk mengermati Tuan Agong. Putri. Ulang tahunmu, benarkah kau hanya mengundangku? Ya. Aku hanya mengundangmu, Yang Mulia. Beranikah menemuiku hari ini? Tidak takut aku akan menghukummu? Julian Tahu, kau memperlakukanku dengan tulus. Skim sebabnya, bagaimanapun juga, aku harus menemuimu untuk terakhir kalinya. Ini. Kuhaturkan permohonan maafku. Kau tahu aku memperlakukanmu dengan tulus. TAPI. Justru karena itu. Akulah yang mengecewakan putri, yang tak layak mendapat kasih sayangmu. Benarkah menurutmu, kaulah yang mengecewakanku? Selain masalah identitasmu, di mana kau menyembunyikan sesuatu dariku, aku sungguh menganggapmu sahabat terbaikku. Benar. Kalau Yang Mulia tidak percaya padaku, aku bisa bersumpah. Bersumpah APA, setelah itu, aku akan menjadi istri utamamu. Sudah kuduga, di hatimu, aku masih yang paling penting kan? Tuan Agong, putri ini cukup mudah ditangani. Meski dia Maudi, dia punya hati yang baik. Jika saatnya tiba, dia pasti bisa membantunya. Tuan Agong, Tuan begitu memperhatikan Tuan Santoso. Jangan-jangan, Tuan jatuh cinta padanya? Julian, lain kali kau datang ke istana, aku akan minta koki istana menyiapkan banyak makanan enak untukmu. Julian, kedepannya kau harus menjauhi Tuan Agung. Pria itu terlalu banyak perhitungan, terlalu dekat dengannya, akan membuatmu kalah. Yang Mulia. Jadi kau memutuskan semua hubungan. Lalu kenapa? Sekarang Julian adalah sahabat terbaikku. Tentu saja aku harus melindunginya dengan baik. Tuan Agong, karena kau juga tahu identitas Julian, jangan cuma berdiri di sini menunggu. Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Terima kasih, Tuan Martin, sudah bersusah payah mengatur ini. Pertemuanku dengan putri, Untuk mendamaikan kami. Julian Santoso sungguh berterima kasih padamu. Ini hadiah ulang tahun. Edisi langka dari Perdana Menteri Tuan Agung. Terima kasih, Tuan. Catania Perdana Menteri Tuan Agung, Punyake Sandringan Sesama Genoux, Aku Tidak Menyangka. Dua pria ini bisa begitu, terang-terangan, memalukan. Nona Lestari. Pangeran Valerio memanggilmu. Nona, ini tidak baik. C'est Jacques Pagui tadi. Rumor telah menyebar bahwa Nona dan Perdana Menteri Tuan Agung terlibat hubungan intim. Sekarang ini, mungkin sudah menyebar ke seluruh ibu kota. Apakah ibuku sudah tahu? Belum tahu. Menyebar dalam semalam. Pasti ada yang mendalangi ini. Cepat pergi dan selidiki sumber berita ini. Ya. Tuan Santoso. Bajinda memangilmu ke istana Segera. Kasim. Paduka Yang Mulia, hamba ada urusan mendesak untuk dilaporkan. Tuan Martin, Baginda hanya menerima Tuan Santoso. Beliau sedang di dalam sekarang. Jika Tuan masuk sekarang, rasanya tidak pantas. Jadi, dengarkan nasihat saya. Tunggu sebentar lagi. Tuan Santoso, apakah kau tahu mengapa aku memanggilmu hari ini? Paduka Yang Mulia, hamba tidak tahu. Tuan Santoso, apa yang kau katakan di pengadilan, sampai hari ini masih aku ingat. Itulah sebabnya aku memilihmu sebagai juara pertama. Paduka Yang Mulia mengakui jasa hamba, dan hamba sungguh berterima kasih. Hamba akan mengabdikan diri sepenuhnya pada dinasti kita. Tapi kau,
sebagai penyusun di Akademi Kekaisaran, terlalu dekat dengan Perdana Menteri Agung. Tahukah kau ini dianggap sebagai oportunisme? Hamba sama sekali tidak berniat mendekati Perdana Menteri. Semoga Paduka Yang Mulia mengerti. Aku percaya pada integritas Perdana Menteri Agung. Karenanya, aku percaya pada penilaianku sendiri. Namun, rumor yang beredar di luar tidak menguntungkan bagimu maupun dirinya. Kau tahu itu? Hamba mengerti, Paduka Yang Mulia. Setelah ini, hamba akan menjaga jarak dari Perdana Menteri Agung. Kini rumor sudah tersebar. Menjaga jarak tidak akan membantu. Di usiamu, belum bertunangan. Muda menarik kritik. Mengapa tidak aku berikan pernikahan untukmu sekarang? Rumor akan hilang dengan sendirinya. Paduka Yang Mulia, saya ingin menunggu beberapa tahun lagi. Kenapa harus menunggu? Apakah ada seseorang yang kau pikirkan? Belum. Karena kau belum punya siapa-siapa. Aku akan memberimu seorang pendamping. Bukankah itu sempurna? Atau, seperti yang dikatakan dunia luar. Di kediamanmu, kau masih belum punya teman hidup. Apakah kau tertarik pada pria? Saya sama sekali tidak punya pikiran seperti itu. Kalau begitu, kupikir sekretaris pertama Kementerian Ritus, Putri Sulung Tuan Lestari, akan sangat cocok untukmu. Paduka Yang Mulia, saya ada hal penting untuk dilaporkan. Kau begitu khawatir. Akan keselamatan Julian kita Tercinta. Sampai-sampai masuk ke istana, untuk mencegahku memberinya seorang pendamping. Bukankah ini membenarkan rumor di luar? Agung, aku sangat kecewa. Saya hanya bertindak untuk kebaikan Paduka Yang Mulia. Aku ingin melihat. Bagaimana kau akan? Rumor-rumor di ibu kota ini sengaja disebarkan oleh orang-orang berniat jahat yang menargetkan saya, dan ini melibatkan Tuan Julian. Itu adalah kesalahan. Jika Paduka Yang Mulia langsung memaksakan pernikahan itu hanya akan membuat para menteri kecewa. Masalah ini bisa diselesaikan dengan cara lain. Bagaimana? Banjir di kota Naga tak kunjung reda. Itu adalah hal yang paling mengkhawatirkan Paduka Yang Mulia dalam beberapa tahun terakhir. Saya siap pergi ke sana bersama Tuan Julian untuk menangani banjir. Tindakan Paduka akan menunjukkan pada orang-orang bahwa rumor-rumor itu tidak bisa dipercaya. Aku akan memberimu kesempatan ini. Terima kasih, Paduka Yang Mulia. Karena banjir yang terus-menerus, rumor beredar di kota Naga tentang sifatnya. Mengatakan itu adalah hukuman ilahi, sebuah bencana. Jika ini berlanjut, pasti akan menggoyahkan kepercayaan rakyat pada istana. Ini adalah masalah pelik. Jika gagal, kau akan hancur. Tidak ada yang mau terlibat, tapi dia dengan sukarela menawarkan bantuannya. Itu adalah penyelamat bagiku. Cerdik sekali. Yang Mulia, Julian Santoso dan Tuan Leler sudah berangkat ke kota Naga. Julian Santoso benar-benar yakin dirinya punya kemampuan luar biasa. Berani ikut campur urusan kota Naga. Julian Santoso pasti tidak tahu kalau banjir di kota Naga sudah bertahun-tahun sulit ditangani, dan semua itu atas kehendak Yang Mulia. Aku sudah mengatur ini bertahun-tahun. Bencana ini, mana mungkin bisa dia selesaikan? Hanya karena dia mau? Tapi bagaimana kalau Julian Santoso berhasil menyelesaikan masalah ini? Kalau begitu, kita lihat saja apakah nasibnya cukup kuat, apakah dia bisa keluar dari situ. Hijab. Ya, saya mengerti. Sepanjang jalan ini, cuma ada korban. Ada yang bahkan tidak punya tempat berteduh, cuma terbaring di pinggir jalan. Apa bedanya dengan menunggu mati? Belum lagi tanpa penduduk. Bagaimana toko-toko ini bisa berjualan? Begitu kita keluar dari ibu kota, pasti ada yang mengirim kabar ke sini. Saat kita tiba nanti, yang kita lihat cuma kemakmuran palsu. Jadi, berapa banyak kebenaran tentang banjir yang bisa kita ungkap? Enggak heran. Kamu minta kami berdua datang terpisah dari mereka. Jadi, menurutmu, kita harus apa sekarang? Kita sama sekali tidak boleh pergi ke kantor prefektur. Apapun yang mereka tunjukkan, pasti sudah disiapkan. Kita nggak bisa cuma menyusup masuk, kan? Ide yang bagus sekali.
bayangkan Perdana Menteri yang sangat dihormati bisa melakukan hal seperti ini. Ada apa? Hal yang dilakukan untuk kebaikan rakyat, rakyat biasa. Munafik. Tidak sama sekali. Memang ada masalah. 5 tahun yang lalu, saat Kementerian Pekerjaan Umum pertama kali datang untuk membangun kanal, faktur materialnya sudah berbeda dari laporannya. Bukan cuma masalah pembukuan. Banyak orang sudah tewas. Bagaimana mungkin orang-orang ini bisa disebut pejabat yang bertanggung jawab pada rakyat? Mereka menemukan kita. Ini bukan orang dari kantor prefektur. Mereka adalah anak buah Pangeran Valerio. Tapi begini, cepat atau lambat, kantor prefektur akan tahu, dan itu tidak baik buat kita. Berapa lama kamu butuh untuk baca semua ini? 1 jam. Bagus, aku akan mengalihkan perhatian mereka untuk memberimu waktu. Terus baca. Kalau sudah selesai, pergi ke arah barat daya, arah kita datang tadi. Liman akan menunggumu di sana. Para penjaga juga ada di sini. Apa dia bisa bertahan sendirian? Dia sedang mengulur waktu. Zerang. Menyerala Segera. Ada kaki tangannya, tangkap mereka. Aku akan cari dokter. Tidak. Kurasa saat ini, semua tabib dan ahli obat di kota sedang diawasi dengan penyergapan yang sudah menunggu. TAPI. Aku butuh bantuanmu, Tuan Julian. Tidak ada bubuk bius, leukemia. Tadi, saat memanah di atas sana, kamu sangat hebat. Biasanya, saat aku menyamar jadi pria, aku selalu harus belajar. Sedikit keterampilan memanah. Itu hal yang paling mudah aku kuasai. Sudah tidak apa-apa. Sudah baik? Sepertinya kamu tidak pernah bertanya padaku, mengapa aku menyamar jadi pria. Atau mengapa kamu berani menipu kaisar, padahal niatmu baik, kupikir. Pasti kamu punya alasan kuat sendiri. Jadi aku tidak perlu bertanya. Ini, lihat. ribu orang. Belum termasuk orang-orang yang direkrut paksa untuk kerja di kanal, dan itu belum semuanya. Banyak sekali orangnya, hanya para pejabat di wilayah hutan terang. Dari mana mereka dapat keberanian seperti itu? Di antara mereka. Pasti ada yang melindungi mereka.
Pangeran Valerio. Selain dia, siapa lagi di ibu kota yang punya keberanian seperti itu untuk melakukan hal seperti ini? Tapi yang dia lakukan bukan cuma merampas rakyat. Dia juga berusaha melemahkan kekuasaan kekaisaran. Pangeran Valerio dan Baginda adalah saudara kandung. Saat kaisar sebelumnya masih hidup, dia lebih menyayangi Pangeran Valerio. Beberapa tahun terakhir ini, terkait tindakan Pangeran Valerio, Baginda, karena ikatan persaudaraan mereka, sering menutup mata dan berpura-pura tidak tahu. Tapi yang dia inginkan sekarang, mungkin adalah tahta ini. Kamu takut? To cut APA? Yang diinginkan Pangeran Valerio. Kita sudah jadi duri dalam dagingnya. Dia membenci orang yang tak bersalah, menganiaya orang yang setia. Kalau kita tidak menyingkirkannya, Kedamayan Karajan akan terancam. Sepertinya aku benar-benar menemukan harta karun. Kalau kamu tersenyum, kamu terlihat sangat tampan. Kita sudah bepergian tanpa henti selama 3 hari, dan lukaku semakin parah. Ini tidak bisa terus begini. Kalau sang pangeran berani menyerang seseorang secara terbuka, pasti dia sudah punya rencana. Kita harus kembali ke ibu kota secepat mungkin, untuk melapor pada kaisar. Tapi kamu... Aku baik-baik saja. Sebelum masuk kota, Julian akan melindungimu supaya kamu bisa masuk lewat gerbang barat. Aku akan masuk lewat gerbang timur. Baiklah. Siapa di sana? Berani-beraninya kamu menyusup ke kediaman Santoso? Itu dia, Zerang. Tuan-tuan, apa artinya ini? Putri sulung keluarga Lestari, Sofia Lestari, menyamar sebagai pria. Menepuk Kaisar dan mengkhianati istana. Apa maksudmu? Apa yang Tuan katakan? Aku tidak mengerti. Bibimu dan keluarganya sudah mengaku semuanya, dan aku menemukan di kediamanmu barang-barang perempuan. Apa lagi yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Tuan, ini semua perbuatan Sofia Lestari. Dan ibunya. Kami tidak tahu apa-apa. Sekarang kami sudah berhasil membongkar mereka. Apakah janji Tuan? Masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Bawa dia pergi. Lepaskan aku. Hentikan mereka. Ibu, Tuan. Pangeran Valerio, kau pikir kau bisa melarikan diri? Berkhianat, apa? Sofia Lestari adalah seorang wanita. Benar, saudara, aku telah menyisir seluruh istana Lestari. Dan saat itu, aku telah memeriksa bidan yang melahirkan Sofia Lestari. Sofia Lestari memang seorang wanita. Nyonya Lestarilah yang mengumumkan kepada publik bahwa dia adalah laki-laki. Dia menyuruhnya menyamar sebagai pria dan mengirimnya untuk belajar. Guna mengikuti ujian kekaisaran, hingga Baginda menobatkannya sebagai juara. Dan terus menyembunyikannya. Pelanggaran ini tak termaafkan. Aku ingin dia mengatakannya sendiri. Paduka yang mulia, hamba mengakui kesalahan hamba tak termaafkan. Hamba mohon, Paduka yang mulia, untuk mengampuni anggota keluarga Lestari lainnya. Semua ini adalah perbuatan hamba seorang diri. Anak kecil, mana mungkin dia melakukannya sendirian? Masih berusaha membersihkan nama keluargamu? Hamba siap mati untuk menebus kesalahan. Mati untuk menebus orang yang benar-benar ingin kau lindungi. Pasti adalah perdana menteri bukan? Paduka yang mulia. Fakta bahwa Sofia Lestari adalah wanita, Tuan Agung telah mengetahuinya sejak lama. Dia sengaja menyembunyikannya, bahkan merekomendasikannya ke Akademi Kekaisaran. Dan mereka bersekongkol untuk menggugurkan istana kita. Mereka semua pantas dihukum mati. Paduka yang mulia, Tuan Agung, mengenai diriku yang seorang wanita, dia sama sekali tidak tahu. Hamba mohon diselidiki. Paduka yang mulia. Kukep, Sofia Lestari, menyamar sebagai pria. Menipu Kaisar, hukum dia dengan hukuman mati. Tuan Agung,
karena tahu tapi tidak melapor, dan karena sengaja menyembunyikannya, dicopot dari jabatannya dan diturunkan menjadi rakyat biasa. Ayo, duduklah di sini. Sofia, ini ibuku yang menyeretmu ke dalam semua ini. Masalah identitas ini, aku tahu aku tidak bisa menyembunyikannya. Aku berniat untuk mencari solusi lain dalam beberapa tahun. Tapi sekarang, Berkat Bibi Sofia, seluruh keluarga lestari kita segera akan bergabung dengan nenek moyang kita untuk makan terakhir. Kalau bukan karena kau yang menyebabkan kekacauan ini dengan menyamar sebagai pria, bagaimana mungkin kita bisa berakhir dalam situasi seperti ini? Benar, ini sepenuhnya salahmu. Coini Perrampuan. Tapi kau bersikeras menyamar sebagai pria. Kau yang menghancurkan segalanya untuk kita. Apa aku yang merusakmu? Atau kalian terlalu bodoh untuk menyelamatkan diri sendiri? Kalau aku tidak menyamar sebagai pria, keluarga lestari di tangan kalian sudah lama tenggelam dalam keterpurukan. Omong kosong, anakku bisa saja. Anak kesayanganmu itu yang ente di mana dia bersembunyi sekarang, di pelacur. Lebih baik kau berdoa, dia tetap bersembunyi. Kalau tidak, kalau dia tertangkap, dia sudah mati. Jadi, apa yang bisa kulakukan? Pangeran Valerio itu berkuasa, dan kita hanya bisa melakukan apa yang dia minta. Kita hanya bisa melakukan apa yang dia minta. Siapa sangka dia akan berubah pikiran, dan menangkap kita semua? Tepat sekali. Ya Tuan. Apa yang akan terjadi padaku? Selama aku masih hidup, setidaknya aku masih bisa mengeluh. Besok, di atas tiang gantungan, aku tidak akan punya kesempatan. Pangeran Valerio memerintahkanku untuk menginterogasimu. Katakan padaku, apakah kau dan Tuan Agung bersekongkol dalam pengkhianatan? Ini tipu daya Pangeran Valerio, taktik yang dia rancang untuk menjebak dan memfitnah kita. Kau menolak bicara? Jadi, mau bicara atau tidak? Pangeran Valerio menganiaya bawahan yang setia dan berniat jahat. Kau cari mati? Karena kau cari mati, aku akan percepat jalanmu. Berhenti. Julian. 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 Julian, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Putri, apakah yang mulia pernah ke kediaman Tuan Agung? Ya, pernah. Kondisi Tuan Agung tidak baik. Saat Maklamat Kaisar tiba di kediaman Tuan Agung, dia sudah tidak sadarkan diri. Tabib Karajan datang dan pergi. Tapi dia tidak kunjung sadar, dan demamnya tinggi. Julian, jangan jealousah. Kamu harus melindungi dirimu sendiri dulu. Cepat oleskan obatnya padanya. Julian, aku akan memohon pada ayahku, Paduka yang mulia, untuk mengampuni nyawamu. Pangeranku, karena putri yang ikut campur, aku tidak berhasil membunuh Julian Santoso. Tidak apa-apa, dia sudah dipenjara. Dia tidak akan bisa membuat masalah lagi. Begitu rencana besarku selesai, dia toh akan dihukum. Bagaimana dengan kediaman Tuan Agung? Menurut laporan mata-mata, Tuan Agung masih tidak sadarkan diri di kamarnya. Baginda mengirimkan beberapa tabib istana, tapi semuanya tidak berdaya. Khawatirnya sudah tidak bisa ditolong lagi.
Tuan Agong. Kalau kau mati, barulah aku tenang. Di dunia ini, Tidak akan ada lagi yang menentangku. Berikan perintah. anak buah kita di setiap provinsi harus segera bergerak. Rebut wanita-wanita mereka dan bawa ke istana. Kumpulkan pasukan. Dan serang istana. Demon Gerti. Saya Pak Kau? Apa yang kau inginkan? Bagaimana kau bisa masuk ke istana? Aku sedang tidur nyenyak, lalu terbangun di sini. Aku tiba-tiba dipukul sampai pingsan. Sepertinya, paman kerajaanku ingin memberontak. Pangeran Valerio, Apayang Gandak Kolakukan? Tidak bisakah kau lihat, saudara? Aku sedang memberontak. Kalau kau turun takta dengan sekarila, saudara. Aku bisa mengingat ikatan darah kita, menyisakan nyawamu. Bangsa. Aku tidak pernah memperlakukanmu dengan buruk, dan kau berani melakukan pengkhianatan sebera ini. Seberapa enak pun hidupku, aku tetap berada di bawah orang lain. Yang kuinginkan adalah tahta kekaisaran. Almarhum kaisar selalu memanjakanku. Kalau bukan karena kau yang memegang posisi anak sulung, tempat ini bukanlah milikmu. Jangan harap. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain mengantarmu ke liang kubur, saudara. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Karena Yang Mulia melindungi saya. Hamba yang rendah hati ini tidak berani mati. Keberadaanmu sudah tidak berguna lagi. Aku, sang pangeran, punya 5.000 prajurit pilihan, dan keluarga para jenderal ada dalam genggamanku. Mereka sudah berkumpul di luar istana, Menangku. Hanya perlu satu perintah dariku. untuk mereka menyerbu seluruh istana. Sepertinya Yang Mulia akan kecewa. Yang Mulia. Para wanita tawanan, sudah semua diantar keluar istana. Paman sudah kalah. Minairala. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Sebelum masuk kota, biarkan Liman menyamar untuk masuk lewat gerbang barat, dan saya akan masuk lewat gerbang timur. Baik. Aku selalu percaya, aku tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Namun dia melakukan pengkhianatan seperti ini. Ini adalah aib bagi semua leluhur garis keturunan kerajaan kita. Paduka Yang Mulia. Karena Pangeran Valerio sudah sampai sejauh ini. Bagaimanapun juga, kita harus menyelesaikan ini bersamanya. Baiklah, lakukan seperti yang kau katakan. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Kau membohongiku. Pangeran Valerio menganiaya para loyalis, menginjak-injak nyawa orang tak bersalah, menyebabkan puluhan ribu orang tewas di kota naga, lalu merencanakan pemberontakan. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Para pengawal, bawa dia pergi. Tidak. Saudara. Paduka Yang Mulia. Paduka sendiri yang melihatnya. Kalau bukan karena Julian Santoso, Paduka takkan bisa melihat putri kesayangan Paduka, dan aku juga takkan bisa menyiapkan kue-kue lezat untuk Paduka Yang Mulia, apalagi menceritakan kisah-kisah menarik. Kisahnya. Boleh. Kuenya. Tak usah. Paduka Yang Mulia, Julian masih terluka. Mengingat jasa Julian Santoso menyelamatkan kaisar, dan jasanya ini dapat menebus kesalahannya. Kesalahannya menyamar sebagai pria dapat dimaafkan. Hamba berterima kasih atas pengampunan Paduka Yang Mulia. Hukuman mati dapat dihindari, tapi hukuman tetap tak terelakkan. Aku akan menghukummu. Aku mengangkatmu sebagai pejabat wanita pertama dari dinasti Yong Agung. Mambuka Jalan Bagi Wanita Antuk Belajar. Dan menduduki jabatan resmi. Hamba takkan menyesuaikan Paduka. Paduka Yang Mulia. Sudahlah. Aku tahu. Terima kasih, Paduka Yang Mulia. Julian, hari ini adalah hari besar bagimu.
Aku khusus membawakanmu. Ini. Tuan Agung, buka pintunya untukku. Buka pintunya. Yang mulia, istriku tak boleh diambil. Sebaiknya Yang Mulia mencari sasaran lain. Di luar, dia hanya akan mendengar hal-hal menyedihkan. Tuan muda, malam masih panjang.